Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu nomor 584 dalam buku nyanyian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sekarang membaca petikan firman Tuhan terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 hingga 3. Hosea pasal 6 ayat 1 hingga 3. Bermula dari ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, izinkan saya bermula dengan satu pertanyaan. Bagaimanakah hidup Anda dan pengalaman dan perasaan Anda dalam beberapa bulan kebelakangan ini? Secara pribadi, saya telah mengalami 1 minggu yang sangat mencabarkan dan saya dengar satu message dari Tuhan berulang kali.
Inilah message yang saya mau sampaikan hari ini. Jika Anda pernah dengar message ini, biarlah kali ini menjadi sekali lagi satu peringatan dari Tuhan. Jangan abaikannya. Saya percaya yakin message ini relevan buat Anda sekarang ini juga. Message saya berjudul, Kembalilah kepada Tuhan dan terimalah Roh Kudus. Dari petikan firman Tuhan, Hosea pasal 6 ayat 1 hingga 3, saya ingin kongsikan 3 perkara. Pertama, panggilan dari Tuhan. Kedua, peka dengar suara Tuhan. Yang ketiga, respon dengan tindakan, yaitu beri satu tindak balas yang positif. Dan seterusnya, terimalah Roh Kudus. Yang pertama, panggilan dari Tuhan. Mungkin saudara, Anda bertanya, apa sebab ada panggilan khusus ini dari Tuhan? Inilah latar belakang kisah cerita itu yang mengakibatkan panggilan khusus dari Tuhan. Pada zaman itu, yaitu zaman Nabi Hosea, umat Tuhan, bangsa Israel, tidak lagi setia kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah pencipta langit dan bumi. Mereka hidup berdosa, menyembah berhala, menyembah dewa-dewi yang disembah oleh suku-suku yang berjiran dengan bangsa Israel. Mereka telah menyimpang dan menyeleweng dari jalan benar dan iman sejati. Mereka menghadap malapetaka, mengalami serangan dari musuh, penganiayaan, dan penindasan. Allah yang Maha Tinggi melihat dan tahu semua yang dilakukan oleh umat Israel yang menyimpang dari jalan benar dan mengakibatkan serangan dari musuh dan penindasan. Allah ingin memanggil bangsa Israel kembali kepada pangkuan Tuhan untuk mengasihi, memberkati, dan melindungi mereka. Dalam musim wabak COVID-19 ini, banyak orang di seluruh dunia dijangkiti dengan virus COVID-19. Banyak orang hilang kerja dan rezeki hidup, mengalami penganiayaan dan penindasan dalam masa yang tidak menentu ini. Melalui hamba-Nya Nabi Hosea, Allah memanggil umat Israel kembali kepada pangkuannya sendiri. Sekarang, secara khusus, Allah juga ingin memanggil umat-Nya kembali kepada pangkuannya untuk melindungi dan memberkati mereka. Ini melibatkan mereka bertaubat dan berpaling dari jalan dunia dan hidup yang tidak kudus dan tidak setia di hadapan Tuhan, karena menyembah dewa-dewi yang disembah oleh jiran, oleh suku-suku jiran mereka. Mungkin Anda berkata, saya seorang Kristen, seorang yang percaya. Saya tidak seperti orang Israel dalam Alkitab Perjanjian Lama yang menyembah berhala.
Tetapi ada satu pertanyaan tentang hati sesuai dengan firman. Terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mari, Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Jika Anda sadar di dalam hidup Anda sekarang, dalam pikiran atau minda, kata-kata dan perbuatan atau kelakuan Anda tidak berkenan kepada Allah, maka panggilan khusus ini buat Anda kembali ke pangkuan Allah juga. Anda sadar terhadap dosa, bertaubatlah, mengaku kepada Allah dalam hidup, supaya Dia mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, dan melindungi, dan bermula gaya hidup baru. Yang kedua, peka dengar suara Tuhan. Allah itu Maha Penyayang. Ia senantiasa menyatakan belas kasihan dan ingin memanggil bangsa Israel, umat Tuhan, kembali kepada pangkuannya. Ia mengutus hambanya dan para nabi untuk berseru dan memanggil mereka kembali. Allah berbuat demikian karena ingat ke perjanjian dengan bapa leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi bangsa Israel zaman itu, mereka tidak peka kepada seruan dan panggilan dari Allah. Mereka tidak respon positif, tidak menyatakan tindak balas yang positif terhadap Allah. Mereka telah dijadikan tuli dan buta oleh roh udara di dunia ini dan oleh keinginan hidup di dunia ini. Yang ketiga, respon yang positif. Berilah tindak balas yang positif terhadap Tuhan. Inilah waktunya. Hari ini Anda dengar message dan panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Jangan segan-segan lagi. Inilah hari keselamatan, hari pembebasan. Inilah waktunya. Siapapun Anda, dimanapun Anda, bagaimanapun keadaan dan situasi Anda, satu panggilan, kembalilah kepada Tuhan Allah. Anda telah coba jalan sendiri, dan tidak berjaya, tidak berhasil. Kembalilah kepada Tuhan Allah. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Anda kembali kepada Tuhan dan percaya akan Dia. Anda mulakan hubungan yang baru bersama Dia. Dia ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam Dia. Dia mengasihi kamu dan menyatakan kasih karunia kepada kamu. Oleh karena wabak penyakit COVID-19, gereja ditutup secara fisikal. Rumah sembahyang ditutup. Responlah kepada Tuhan dengan iman. Apakah yang dapat menghalang Anda
untuk respon kepada Tuhan dengan iman. Saya percaya yakin bahwa message itu telah menyentuh hati Anda, dan Anda, saudara, sungguh-sungguh rasa suara Tuhan berbisik dalam hati Anda. Anda ingin kembali kepada Tuhan. Mari ikut dalam doa ini di dalam hati dengan iman. Ini doa untuk kembali kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, Putra Damai. Ya Allah, Bapa kami di surga, saya kembali kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah dosa saya di mana saya telah menyimpang dan menyeleweng dari jalan benar dan iman sejati. Saya kembali kepada Engkau. Sucikan saya dari dosa dan ampuni dosa saya. Sembuhkan dan pulihkan saya sebagai anak-Mu. Saya naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia mengasihi kamu. Dia mengampuni kamu dan membebaskan dari penindasan. Dia memulihkan dan menyembuhkan. Dia membuka jalan untuk menikmati hidup yang baru. Anda juga akan melihat jiran, sanak saudara mau kembali kepada Tuhan Allah. Anda menjadi perintis yang pertama atau barisan hadapan untuk menyatakan jalan kembali kepada Tuhan. Apabila Anda kembali kepada Tuhan, Dia juga mau mengurniakan rohnya kepada Anda. Seperti terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, firman Tuhan berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus hidup di dunia ini dan mengajar kebenaran tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus menderita dan mati di salib sebagai domba Allah untuk memenuhi firman Allah tentang hidup dan kematiannya dan untuk menghapuskan dosa. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga dan kemudian Yesus kembali ke surga. Tuhan Yesus mengurniakan, mengutuskan Roh Kudus-Nya untuk umat-Nya, untuk kita, anak-anak-Nya. Tuhan Yesus mengurniakan Roh Kudus sebagai penghibur dan kekuatan untuk kita. Dia bersama Anda dan ada di dalam Anda. Terdapat dalam Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-14 ayat 17. Roh Kudus bersama Anda dan ada di dalam Anda. Roh Kudus lebih intim bersama Anda daripada sesiapapun yang menjadi sahabat karib Anda.
inilah waktunya. Hari inilah kesempatan untuk kembali kepada pangkuan Tuhan dan terima Roh Kudus. Sekali lagi, saya percaya yakin, Roh Tuhan berbisik, bersabda di dalam hati Anda. Dan Anda ingin sesudah percaya Tuhan Yesus menjadi anaknya, terima Roh Kudus yang menjadi penghibur dan menjadi penolong. Ikutlah saya dalam doa ini untuk menerima Roh Kudus. Bapa Surgawi, saya kembali kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Saya sekarang terima Roh Kudus sesuai dengan janji-Mu sebagai anak-Mu. Roh Kudus, jadikanlah penolongku dan penghiburku. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri dengan lagu nomor 584. Di dalam buku nyanyian ini, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi, Bapakku, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Meteraikanlah mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai Anda, saudara. Amin.